Masuk, yuk masuk yuk. Pakai tol Pak, kan bayar. Bayar Pak, bayar. Itu buka, bayar pakai tol. Halo Bung, selamat pagi, siang atau malam, saudara-saudara semua. Semoga kalian sehat selalu. Sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk saudara-saudaraku umat Islam di tanah air. Di awal bulan Mei tahun 2023 ini, tepatnya pada tanggal 1 Mei, ada satu kejadian yang membuat saya ingin mengeluarkan opini saya. Dan tentunya akan saya jelaskan kronologinya. Seperti yang kita ketahui, tanggal 1 Mei merupakan peringatan Hari Buruh Nasional di Indonesia. Sehingga setiap tanggal 1 Mei dijadikan hari libur atau tanggal merah. Tentu para buruh setiap tahunnya melakukan penyampaian aspirasi atau demonstrasi turun ke jalan. Ya, buruh itu mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi dan mereka perlu memperjuangkan aspirasi mereka untuk kesejahteraan mereka tentunya, karena banyak juga masyarakat kita yang merupakan kaum buruh. Bukan soal tentang demonstrasinya saja, tetapi ada satu kejadian yang sangatlah menarik perhatian saya dan juga ini sangat miris sekali, sangat disayangkan sekali. Ketika demonstrasi yang harusnya berjalan dengan mulus, lancar, sesuai aturan, ini dinodai atau dikotori oleh sekelompok, kita katakan oknum ya, karena tidak semuanya salah, saya rasa buruh. Dan nggak semua buruh seperti ini hanya sekelompok buruh yang tidak bisa diatur. Mereka outfitnya merah-merah hitam ya, kalau dilihat. Ada yang mengatakan dari Kasbi atau KSPI. Apapun itu, coba kita bedah dulu kronologinya. Rombongan buruh yang berjumlah itu ratusan terlihat di video, memaksa ingin masuk area tol. Tetapi mereka tidak menggunakan kendaraan bermobil. Mobilnya hanya beberapa saja, namun rombongan motor. Bayangkan, rombongan motor ingin memasuki area tol. Sudah jelas aturan, kendaraan roda 2 itu tidak boleh masuk area jalan tol karena sangat berbahaya. Tetapi kalau untuk motor besar seperti petugas yang berpatroli, ya sah-sah saja mereka bertugas. Kalau kita bicara di Amerika, USA sana memang ada jalan tol khusus kendaraan bermotor. Itu pun motornya harus di atas rata-rata pada umumnya yang mempunyai cc 1000, 2000, yang mesin 4 silinder, 6 silinder ke atas gitu. Ini motor-motor yang cc-nya rata-rata 150 cc atau 250 cc, mereka memaksa ingin masuk, itu kan sangat berbahaya. Kita tahu Anda menyampaikan aspirasi, kita tahu Anda mempunyai kepentingan, tetapi semua masyarakat Indonesia mempunyai kepentingan. Jangan menganggap kalian saja mempunyai kepentingan sehingga kalian memaksa ingin masuk ke jalan tol. Bagaimana nasib para pengendara lainnya yang menggunakan jalan tol? Tentu akan sangat membahayakan pengendara lain. Itu yang harus dipikirkan sebenarnya. Sangat miris sekali jadinya Bung. Ini dikotori ya oleh orang-orang yang, saya bingung, netizen tuh banyak yang judge ya ketika saya upload di Instagram. Kejadian ini terjadi di depan gerbang tol Pedati, Jatinegara, Jakarta Timur. Ada yang mengatakan area Rawamangun, di mana para buruh akan melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tuntutan menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2022 hingga di angka 10%. Setiap tahun saya rasa juga tuntutan itu, dan juga tentang kesejahteraan hak para buruh, karena kan ya dunia-dunia gelap, dunia perburuhan pun itu terjadi ya, yang masuk pabrik mereka bekerja harus bayar karena oknum. Ada mereka yang dipecat atau di-cut sepihak tanpa persetujuan dan tidak sesuai dengan aturan hukum, itu terjadi. Saya rasa hal-hal seperti itu harus diperjuangkan. Tetapi setiap tahunnya mereka meminta naik uang, naik gaji. Ini memang sih siapapun ingin punya uang yang banyak, semua pun pengen punya gaji yang besar. Tetapi dampaknya ini bisa menjadi inflasi. Kalau ketika naik, tentu harga pangan pokok semua akan naik. Dan nantinya ke depan uang 1 juta, 10 juta mungkin tidak ada artinya karena angka terus naik. Karena ini akan berdampak bukan hanya pada buruh. Kalau kita bicara UMP, itu pada seluruh pekerja. Coba lihat deh, uang 100.000 pada saat ini dibanding 100.000 pada 10 tahun lalu sangat berbeda fungsinya, bukan? Fungsinya sama untuk membeli, tetapi nilainya apakah bisa ditukar dengan hal yang sama dengan 10 tahun lalu? Tentu tidak, tetapi pasti tiap negara mengalami kemajuan, kenaikan karena ada dolar juga ya, kita mengikuti perekonomian secara global dunia. Mereka memaksa untuk masuk dan mereka mengatakan, saya punya e-tol, kita bayar loh Pak. Ya, kita tahu Anda bayar.
Anda punya e-tol tentu harus kalian pintar dong ya, tahu di mana peruntukan e-tol itu digunakan untuk kendaraan apa. Kendaraan roda 4, bukan kendaraan roda 2. Walaupun Anda bayar itu sangat salah sekali. E-tol, masuk, masuk, yuk masuk yuk. Pakai e-tol Pak, kan bayar. Bayar Pak, bayar. Itu buka, bayar pakai e-tol. Ibaratnya seperti ini loh, di rumah sakit kita tidak boleh merokok, kita tidak boleh berisik. Namun Anda tiba-tiba berisik ya, terus ngerokok. Terus Anda mengatakan, saya bayar loh, saya pasien di sini loh, saya keluarga pasien loh. Ini kan suatu hal pemahaman yang sangat salah dan bodoh. Jangan menganggap bayar itu menjadi privilege yang sepenuhnya, tidak. Semua ada aturan dan semua ada batas-batasnya, ada koridornya. Itu yang harus diperhatikan. Masa aksi itu juga sempat memblokade pintu masuk tol Pedati sekitar pukul 09:15 waktu Indonesia bagian Barat. Akibatnya, arus lalu lintas di Jalan DI Panjaitan sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Ini banyak nih para masyarakat yang mengatakan, pantesan aja tadi macet. Gila, gue sampai kejebak macet, sampai terlambat kerja. Banyak itu keluhan-keluhan masyarakat ya. Jangan sampai ketika Anda menyampaikan aspirasi, ingin menyuarakan kesejahteraan untuk suatu kelompok, untuk kebersamaan, Anda merugikan orang lain. Itu dosa besar, Bu. Sangat dosa besar. Ketika mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan segalanya, itu sangatlah salah. Demokrasi yang kebablasan ya. Harusnya demokrasi itu tertata ya, rapi. Beruntung di situ ada petugas kepolisian yang mencegah hal itu terjadi ya, untuk bisa masuk rombongan itu ke dalam tol. Andaikan tidak ada petugas, mungkin mereka bisa menerobos. Ketika menerobos itu kan sudah tidak terkontrol ya. Bisa saja ntar ada oknum-oknum yang ingin hal lebih gitu loh. Udah berhasil menerobos jalan tol, bisa saja terjadi kisruhan dan lain-lain. Dan akhirnya mereka demo bukan di depan gedung yang mereka arahkan. Mereka bisa saja memaksa masuk dan membabi buta. Ini sangat disayangkan jika sampai terjadi, tapi untungnya tidak terjadi. Tentu buruh pun mempunyai banyak jasa untuk negeri ini, di mana mereka sebagai motor yang menjalankan devisa negara. Tanpa ada buruh, saya rasa industri perekonomian tidak bisa berputar di negeri ini. Mereka banyak jasanya juga, tetapi ini kita bicara sebab akibat dan saling keterkaitan ya. Bekerja karena butuh uang, butuh hidup. Ada juga banyak contohkan masyarakat yang mengatakan ini buruh demo minta naik gaji, motor kok pada keren-keren. Ya itu hanya sekedar opini masyarakat saja yang saya sampaikan ya. Saya tidak ada bermaksud untuk menyerang ataupun mengintimidasi ataupun membuli. Tetapi saya menyampaikan aspirasi saya juga, sama seperti teman-teman yang menyampaikan aspirasi di jalan. Saya pribadi sebagai masyarakat Indonesia kecewa dengan kejadian hari ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya juga mau sampaikan selamat Hari Buruh 1 Mei tahun 2023. Hidup buruh, hidup para pekerja. Yang penuh sukacita, aku akan terus bekerja sampai raga ini tak